Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai jurnal kasus dari pengadaan obat di kefarmasian. Adapun anggota kelompoknya saya sendiri, Diki Oktita Putra dengan NIM 1, Rosatul Usna dengan NIM 5, Clara Amelia Putri dengan NIM 9, Delma Aziza Wahyu dengan NIM 15, Wahyu Eka Suryani dengan NIM 17, Syarima Ramadhani dengan NIM 25, Cindy Saputri dengan NIM 35, dan Natasha Putri Marhama dengan NIM 51. Next. Eh, kok punya aku nggak ada? Kasus pengadaan obat. Dari jurnal yang kami kutip, terdapat latar belakang di mana kekurangan obat pada setiap unit pelayanan kesehatan merupakan suatu komponen masalah yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan manajemen pengelolaan obat yang efektif dan efisien. Salah satu proses pengelolaan obat yang efektif adalah dengan menjamin ketersediaan obat, baik dalam hal jenis dan jumlah yang tepat sesuai dengan kebutuhan, sehingga dapat menghindari adanya kekurangan dan kelebihan obat. Tujuan dari penelitian yang disampaikan di dalam jurnal itu adalah untuk mengevaluasi proses perencanaan dan pengadaan obat, yang dimana metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus dengan rancangan kasus tunggal holistik. Yang menjadi subjek penelitian adalah dari ikatan organisasi di dalam rumah sakit tersebut. Next. Adapun evaluasi terhadap perencanaan dan pengadaan obat, yang dimana dilihat dari perhitungan jumlah pengadaan dan waktu pengadaan, yang hanya diperkirakan saja tidak bisa menjamin bahwa ketersediaan obat akan selalu ada, melainkan dari beberapa item obat yang ditemukan mengalami kekosongan persediaan obat selama periode 2017. Sehingga disimpulkan bahwa pemilihan obat mengacu pada formularium nasional, namun masih ada item obat yang direncanakan di luar formularium nasional. Sehingga kekosongan obat inilah yang menyebabkan terjadinya kekacauan dalam proses perencanaan dan pengadaan obat yang dilakukan. Sehingga perlu dilakukan ketetapan prioritas untuk proses pengadaan obat yang lebih efektif dan efisien agar tidak terjadi kekosongan persediaan obat. Dari kasus ini disimpulkan yakni ada hambatan berupa anggaran, pemilihan distributor, sumber daya manusia, sistem informasi rumah sakit, dan manajemen pendukung lainnya. Yang dimana pada tahapan seleksi terdapat masalah yakni masih ada obat yang tidak sesuai dengan formularium nasional dan formularium rumah sakit. Yang kedua itu ada perencanaan yang dimana dari sisa persediaan sering diabaikan dalam perencanaan, dari tim perencanaan rumah sakit juga belum berfungsi secara optimal, dengan pola prevalensi penyakit yang selalu berubah. Kemudian untuk bagian pengadaan, alokasi dana sudah ditetapkan, namun belum bisa dimanfaatkan secara maksimal, dan perlu dilakukan pengadaan secara berkala sehingga persediaan obat tetap terjamin. Proses pengadaan tidak dilakukan oleh instalasi farmasi, tetapi menunjukkan panitia oleh pemerintah yang berasal dari instansi luar rumah sakit. Yang keempat dari poin pengadaan, yakni masih banyak piutang yang terbawa dari tahun sebelumnya karena masalah NPWP. Untuk manajemen pendukungnya terkait dengan SDM yang khususnya apoteker yang masih kurang, serta belum ada staf dari pihak rumah sakit yang bersertifikat di bidang pengadaan barang dan jasa, sehingga tim pengadaan mengalami kewalahan. Next. Pengadaan obat itu sendiri merupakan suatu usaha kegiatan untuk memenuhi kegiatan operasional yang telah ditetapkan dalam fungsi perencanaan. Metode pengadaan obat yang selama ini yang dilakukan oleh dalam Rumah Sakit Umum Daerah Kemenfanu Kabupaten Timur Tengah Utara, yang dimana dalam jurnal ini dia membahas bahwa kalau berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2014 tentang pengadaan obat itu dilakukan secara electronic purchasing atau pembelian secara online, yang dimana secara e-katalog, tetapi apabila mengalami kendala operasional dalam aplikasi, pembelian dapat dilakukan secara manual langsung kepada industri farmasi yang tercantum dalam electronic katalog. Proses pengadaan obat yang dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen dan panitia pengadaan barang dan jasa yang ditetapkan dengan SK Direktur, yang dimana disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang penggandaan obat dan barang dan jasa. Dalam usaha mencegah kekosongan obat di daerah tersebut, maka pemerintah berkomitmen untuk menjamin ketersediaan obat bagi masyarakat. Komitmen itu dilakukan dengan membuat kebijakan tentang antisipasi kekosongan obat dan kebijakan untuk melakukan peminjaman ke rumah sakit. Tujuan dari pengadaan obat adalah agar tersedianya obat dengan jenis dan jumlah yang cukup.
mutu obat terjamin, dan obat dapat diperoleh pada saat dibutuhkan. Adapun jenis-jenis pengadaan obat adalah alokasi dana yang tersedia, harga per item obat, dan penentuan berapa besar serta kapan perencanaan pengadaan obat harus dilakukan. Apabila hal ini tidak sesuai, maka jenis-jenis perencanaan pengadaan obat belum bisa dikatakan efektif sehingga menyebabkan beberapa masalah seperti kekurangan atau kelebihan obat. Selain itu, alokasi dana yang tidak sesuai dapat menyebabkan kerugian dalam hal ekonomi. Siklus pengadaan obat, siklus pengadaan dan penyaluran merupakan serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data yang berhubungan dengan pembelian dan pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli. Siklus pengadaan obat mencakup pemilihan kebutuhan, penyesuaian kebutuhan dan dana, pemilihan metode pengadaan, penetapan atau pemilihan pemasok, penetapan masa kontrak, pemantauan, status pemesanan, penerimaan dan pemeriksaan obat, pembayaran, penyimpanan, pendistribusian, dan pengumpulan informasi penggunaan obat. Di sini ada alur siklus pengadaan obat, yaitu dimulai dari ditentukannya kuantitas yang dibutuhkan, lalu penyesuaian kebutuhan dan dana, pemilihan metode pengadaan, lalu pemilihan supplier, lalu penentuan syarat kontrak, lalu monitor status pemesanan, dan yang lalu penerimaan dan pemeriksaan, pembayaran, distribusi obat, pengumpulan informasi konsumsi, dan yang terakhir yaitu ada evaluasi seleksi obat. Selanjutnya, untuk metode pengadaan obat, yang pertama ada tender terbuka, yang mana kelebihan dari tender terbuka ini yaitu penetapan harga yang lebih menguntungkan. Selanjutnya ada tender terbatas, yang mana kelebihan dari tender terbatas adalah mengurangi resiko lead time yang terlalu panjang, serta harga masih bisa dikendalikan. Selanjutnya, negosiasi, yang mana kelebihannya yaitu pengadaan lebih sederhana, waktu yang digunakan lebih pendek, serta kontrak pengadaan obat jangka panjang. Selanjutnya ada pengadaan langsung, yang mana kelebihannya yaitu metode ini merupakan metode yang paling sederhana, serta pembelanjaannya sesuai kebutuhan. Selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi harga obat dan total biaya. Yang pertama yaitu pengelolaan inventory yang optimal bisa memberikan penghematan biaya penyelenggaraan perbekalan obat sampai dengan 10%. Biaya operasional pengelolaan rantai suplai obat rumah sakit bisa mencapai 40% dari total biaya operasional. Oleh karena itu, sangat penting untuk sebuah rumah sakit melakukan perbaikan sistem manajemen inventorinya. Yang kedua itu ada perlu dipahami bahwa banyak faktor yang mempengaruhi biaya inventory. Salah satunya beberapa faktor yang mempengaruhi total cost inventory. Yang pertama, ada harga per unit obat. Selanjutnya, frekuensi pemesanan dan total biaya pembelian. Dan yang terakhir, adanya biaya yang kasat mata dan biaya terselubung. Yang ketiga, adanya pelakuan pengadaan obat seperti yang dijelaskan bahwa melakukan manajemen inventory yang efisien. Faktor-faktor yang berperan adalah safety stock, jumlah obat per pemesanan, frekuensi pemesanan ulang. Jumlah obat dalam gudang perbekalan meningkatkan biaya penyimpanan sehingga perlu dikompromikan dengan frekuensi pemesanan yang lebih sering. Yang keempat ada pengendalian inventory. Untuk menekan biaya total inventory dilakukan berbagai metode. Salah satu yang digunakan yaitu melakukan ABC analisis. Analisa ABC ini berguna untuk penentuan strategi pemilihan obat atau selection, pengadaan atau procurement, distribusi, dan mendorong penggunaan obat secara rasional. Lalu dalam strategi analisa ABC ini bisa membantu manajer dalam menentukan frekuensi pemesanan, mencari sumber penjual yang menjual obat-obat golongan dengan harga yang lebih murah. Lalu pemantauan status pemesanan bisa menghindari terjadinya kehabisan obat yang menyebabkan biaya lebih besar akibat pembelian mendadak yang umumnya lebih mahal. Lalu pemantauan prioritas pelaksanaan strategi pengadaan obat
dan pemantauan terhadap perencanaan pengadaan obat dan pembelian nyata. Selanjutnya ada metode penentuan prioritas pemilihan obat, yang mana ketersediaan obat merupakan hal yang harus diperhatikan disebabkan persediaan yang banyak mengakibatkan risiko kerusakan obat. Obat kedewasa ini cenderung mempunyai nilai yang tinggi. Bila terjadi kekurangan dapat mengganggu pelayanan dan menimbulkan keluhan pada pasien. Faktor jumlah item obat yang sangat banyak menyebabkan penerapan metode analisa ABC serta dikombinasikan dengan VAN, yaitu vital, esensial, dan non-esensial. Analisis kombinasi ABC VAN ini mempunyai tujuan dan manfaat dalam efisiensi dan penyesuaian anggaran. Jenis obat kelompok A adalah obat pilihan untuk menanggulangi penyakit terbanyak, dan obat kelompok A golongan harus E dan sebagian V. Analisis kombinasi ABC dan VAN bertujuan memberikan manfaat dan efisiensi dalam menyesuaikan anggaran pengadaan obat di rumah sakit. Dasar penggolongan obat menjadi VAN ini ditentukan oleh faktor makro antara lain peraturan pemerintah dan data epidemiologi wilayah, dan faktor mikro antara lain jenis pelayanan kesehatan yang tersedia. Di samping itu juga diperlukan metode pengendalian persediaan sistem perpetual atau Economy Order Quantity atau EOQ. Nah, metode EOQ ini dipergunakan untuk menentukan jumlah pesanan persediaan yang meminimumkan biaya pesanan dan biaya penyimpanan. Persediaan yang tinggi berakibat resiko penyimpanan semakin besar. Biaya pemeliharaan yang diperlukan juga lebih besar. Meskipun dapat memperkecil biaya pemesanan dan distribusi, sehingga perlu adanya optimalisasi upaya terbentuk kesetimbangan antara jumlah persediaan dan biaya pemesanan dan distribusi. Keuntungan dari sistem ini adalah jika terjadi kenaikan permintaan yang mendadak, maka masih memungkinkan untuk melaksanakan respon dengan cepat. Nah, sistem EOQ ini memerlukan catatan persediaan yang akurat. Catatan persediaan selalu diperbarui, komunikasi dan pelayanan yang baik dengan distributor atau pemasok serta dibantu dengan penggunaan sistem informasi manajemen. Adapun cara menghitungnya itu ada EOQ sama dengan akar dari 2 COS per CMV, yang mana CO ini adalah cost per order yang sekali pesan, yaitu biaya telepon, kertas, dan biaya SDM. Ada yang CM ini cost of maintenance atau biaya penyimpanan dari persediaan setahun. Yang S ini artinya jumlah permintaan setahun, dan P ini cost per unit. Saya Kanovita Buru Purba dengan NIM 59. Di sini ada kekurangan dan kelebihan dari pengadaan obat. Kekurangan pengadaan obat ini termasuk dari kecilnya anggaran obat yang dianggarkan akan menyebabkan kekurangan dalam pengadaan obat dan mengakibatkan terjadinya kekosongan obat. Kekurangan obat akan berdampak masalah kompleks yang mempengaruhi semua aspek pada sistem pelayanan kesehatan. Meningkatnya jumlah kekurangan obat memiliki dampak negatif pada perawatan pasien dan berimplikasi pada pembiayaan yang mahal. Lalu dari kelebihan pengadaan obat ini, salah satu keuntungannya terbesar dari penyimpanan persediaan adalah memiliki produk untuk dijual dengan cepat dengan inventaris berlebih. Jika pengadaan obat tersedia, dapat memenuhi pesanan pelanggan dengan cepat dan dalam jangka waktu panjang. Keuntungan memiliki persediaan adalah risiko kekurangan yang lebih kecil. Ada juga parameter dan faktor pengadaan obat. Parameter untuk pengadaan obat yaitu parameter order point, inventory value, inventory turnover ratio, customer service level, safety stock, dan maximum level inventory. Untuk menilai efisien pengendalian persediaan guna memperoleh persediaan obat yang efisien. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengadaan obat yaitu frekuensi dan volume pembelian.
Apabila volume pembelian obat kecil, maka frekuensi pembelian obat tersebut semakin tinggi. Sebaliknya, volume pembelian yang tinggi, maka frekuensi pembelian obat tersebut semakin rendah. Frekuensi pengadaan item obat yang tinggi dapat menunjukkan bahwa obat tersebut merupakan obat yang perputarannya cepat atau obat ini sering digunakan dalam pelayanan. Sebaliknya, apabila frekuensi pemesanan yang rendah dengan volume pembelian yang besar akan menimbulkan masalah seperti ruangan penyimpanan obat yang semakin besar dan obat kadaluarsa atau obat rusak. Nah, di sini ada evaluasi pengadaan obat. Evaluasi pengadaan obat sendiri adalah proses untuk menilai dan memeriksa efektivitas serta efisiensi dari kegiatan pengadaan obat di suatu organisasi atau lembaga. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengadaan obat dilakukan dengan baik dan menghasilkan manfaat yang optimal. Nah, berikut ini adalah beberapa faktor yang perlu dievaluasi dalam pengadaan obat. Yang pertama itu kualitas obat. Kualitas obat ini diperiksa apakah obat yang diperoleh memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan seperti keaslian, kemurnian, dan keamanan obat. Yang kedua ada ketersediaan obat. Tinjau apakah obat yang akan dipesan dapat tersedia dalam tepat waktu dan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga ada harga obat. Dibandingkan harga obat yang diperoleh dengan harga pasar yang wajar. Yang keempat ada efisiensi biaya. Evaluasi ini melibatkan penilaian tentang efisiensi pengeluaran dana dalam proses pengadaan obat. Yang kelima ada proses pengadaan. Tinjau proses pengadaan obat mulai dari perencanaan, pemilihan, pemasok, hingga pengiriman obat. Yang keenam ada kepuasan pengguna. Dapatkan masukan dari penggunaan obat seperti tenaga medis atau pasien mengenai kualitas obat, ketersediaan, dan proses pengadaan. Yang terakhir itu ada monitoring dan evaluasi. Ditetapkan mekanisme untuk memantau pengadaan obat secara berkala dan melaksanakan evaluasi secara rutin. Nah, evaluasi pengadaan obat ini perlu dilakukan secara terus-menerus guna memastikan bahwa sistem pengadaan obat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi organisasi atau lembaga yang bersangkutan. Nah, untuk kesimpulan dari pengadaan obat ini, yang pertama, ketidakterjangkauan geografis, yaitu salah satu hambatan utama dalam pengadaan obat adalah ketidakterjangkauannya sejumlah daerah terpencil atau daerah kecil. Infrastruktur yang buruk, kurangnya akses transportasi, dan jarak yang jauh antara pusat pengadaan obat dengan daerah yang membutuhkan dapat menghambat distribusi obat yang tepat waktu. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur. Infrastruktur yang kurang memadai, terutama dalam hal penyimpanan dan transportasi, dapat menyebabkan kerusakan atau kehilangan obat selama proses pengadaan. Kurangnya fasilitas penyimpanan yang memadai, termasuk suhu yang sesuai, juga dapat mempengaruhi kualitas dan keberlanjutan obat. Yang ketiga, peraturan dan birokrasi. Proses pengadaan obat seringkali melibatkan regulasi dan birokrasi yang kompleks. Persyaratan perizinan, sertifikasi, dan prosedur pembelian yang rumit dapat menghambat perusahaan farmasi atau lembaga kesehatan dalam memperoleh obat yang dibutuhkan dengan cepat. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap pasien yang membutuhkan obat secara mendesak. Selanjutnya ada keterbatasan sumber daya dan anggaran. Keterbatasan sumber daya dan anggaran dapat menjadi hambatan serius dalam pengadaan obat. Biaya tinggi dalam produksi, transportasi, dan distribusi obat dapat membuat harga obat menjadi lebih mahal. Hal ini dapat mempengaruhi aksesibilitas obat bagi individu atau lembaga kesehatan dengan sumber daya yang terbatas. Yang kedua, ketidaktersediaan obat. Salah satu hambatan paling krusial adalah ketersediaan obat yang diperlukan. Faktor-faktor seperti masalah produksi, kekurangan stok, atau distribusi yang tidak memadai dapat menyebabkan kelangkaan obat yang penting. Ini dapat berdampak langsung pada pasien yang bergantung pada obat tersebut untuk penyembuhan atau pengelolaan kondisi medis mereka.
Yang ketiga, dalam mengatasi masalah hambatan-hambatan ini diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, industri farmasi, dan lembaga kesehatan untuk meningkatkan infrastruktur, menyederhanakan proses regulasi, meningkatkan aksesibilitas finansial, dan memperkuat rantai pasok obat. Selain itu, teknologi dan inovasi juga dapat berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadaan obat, seperti penggunaan sistem informasi yang canggih untuk melacak dan mengelola ketersediaan obat secara lebih efisien. Baiklah, sekian dari penyampaian dari kelompok 3 mengenai kasus dalam pengadaan obat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.